Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dilindungi Allah sampai siang, sampai petang, sampai malam, sampai besok subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selesai salat subuh dia tidak pulang ke rumah, duduk di masjid hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Sesudah terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Ini yang sedang kita lakukan. Kita salat subuh berjamaah, habis itu duduk sampai terbit matahari. Sesudah itu nanti kita salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat isyraq, pakai qaf, isyraq. Isyraq artinya terbit matahari. Yang pakai usolli sunnatal isyraq, raka'ataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai usolli, niat dalam hati saja, dua-duanya sah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Boleh juga dibaca Turmuzi, boleh juga dibaca Tarmizi. 3 cara membacanya: Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Begitu dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Jaleh suara ombo. Kalau tidak jaleh, lalok saya lah. Sampai awak salat isyraq 2 rakaat. Randang. Okeylah, awak lanjut ke tu. Danga saya lah, dan tak sedanga banyak-banyak istighfar. Nabi Muhammad SAW, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim pindah dari Babel. Nama kampung Nabi Ibrahim itu Babel, tapi Babilonia. Babilonia kok kini Irak. Di mana Babilonia itu? Irak. Pindahnya dari Babilonia ke Palestina. Sampai di Palestina bermasyarakat, kemudian tidak punya anak, nama istrinya Sarah. Kemudian dek lama tidak punya anak, kecek Sarah tidak ada buka cabang. Nikahnya Hajar. Sesudah itu barulah punya anak. Kata Allah Ta'ala suruhnya pindahlah, sampai anaknya itu dipindahkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesudah itu punya anak namanya Ismail. Sesudah itu disuruh Allah Ta'ala sembelih anak. Jadi tidak ada cerita, tidak ada Nabi Ibrahim itu bercerita tentang kepemimpinan, dan tidak ada hadis menyebut Nabi Ibrahim itu jadi kades, tidak ada. Sesudah itu Nabi Musa bantu itu juga. Ada razia masa itu. Razia sado anak ketek nan lahir disembelih leher. Yuzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak padusi dibiarkan hidup, indak disembelih. Sesudah itu Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamatnya dianyuikan di sungai Nil.
Sesudah itu masuk ke istana Fir'aun. Nama istri Fir'aun tu Asiyah. Nyolah ketua Dharma wanitanya waktu itu. Sesudah itu kadangnya ada caliaknya 2 orang bercakap. Nanciek ke orang Mesir, nanciek Bani Israel. Dipisahnya, jangan aku bercakap ya. Rupanya 2 orang kok tak lu amoh ditinjunya mati. Sesudah itu lari Nabi Musa alaihissalam. Basuh aja anak gadis Su'aib 8 tahun nenyo memelihara kambing. Sesudah itu lalu kemudian inya pun menghadap Fir'aun, dikaja dek Fir'aun, tenggelam Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa pun lanjut perjalanan membawa 600.000 orang Palestina, dan dibawa dek Nabi Ibrahim dari Mesir menyeberang Laut Merah ke Palestina. 600.000 orang penduduk Bukit Tinggi pada penduduk Bukit Tinggi 100.000-nya, dan dibawa dek Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu 600.000 orang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Quranil Azim. 600.000 orang, 6 kali Bukit Tinggi menyeberang Laut Merah. Habis itu tenggelam, mati Fir'aun di Laut Merah, digulung mumi. Itu ada filmnya, Mummy Return. Lalu sesudah itu Nabi Musa terus, tapi rupanya Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, meninggalnya di dataran pasir Sinai namanya. Perjalanan itu dilanjutkan dek murid Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Tapi dek orang barat kok susah menyabik Yusha, disabiknya siapa? Joshua. Yusha bin Nun. Habis tidak ada bercerita tentang Nabi Musa membuat sebuah kerajaan, pemerintahan, tidak ada. Sesudah itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir, tidak ada ayahnya. Lalu kemudian datanglah Bani Israel mengejek. Makana abuki mara'a sau'in. Wahai Maryam, ayahmu bukan preman. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu bukan wanita tunasusila. Ayahmu bukan orang jahat, makmu bukan WTS. Kenapa engkau melahirkan anak haram? Orang Israel menuduh Maryam berzina dengan Joseph si tukang kayu. Lahirlah anak haram. Maka kemudian Maryam menunjuk anak. Fa asyarat ilaih. Nabi Maryam diam, tidak dilawannya Bani Israel itu. Makanya kalau ada awak diejek-ejek orang, dibully haters, diam aja. Habis paket awak dia itu. Bantu Maryam nyuani yang saya diam. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya anaknya. Anaknya Isa dan masih ketek. Oh, makin berang Bani Israel. Rupanya kalau awak diajak orang, awak diam, itu orang tu makin naik darah tingginya, capeknya mati. Tapi kalau awak respon, awak lawan, itunya tanang. Maka tidak ada. Kalau ada orang membuli, mau tanang sih. Dibulinya naik sepeda. Kumat darah tinggi, mati ya. Itu jurus Maryam. Maryam dibuli, diam saja. Asyarat ilaih, ditunjuknya anak keteknya dan baru lahir. Apa kecek Bani Israel berak. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kami mengecek jo anak ketek dan belum pandai bicara kok. Disitulah terjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Berbicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah. Aku ini hamba Allah. Aku bukan anak Allah. Aku hamba Allah. Aku bukan anak zina. Allah berikan aku kitab Injil.
Lalu kemudian Nabi Isa besar, marahlah Bani Israel karena mereka tersinggung. Tersinggung pula Romawi, dua yang tersinggung, satu Bani Israel, satu Romawi. Maka bekerja samalah Romawi dengan Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Murid-murid Nabi Isa setia, tidak mau membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Tapi ada satu yang jahat, disogok 300 keping uang emas, namanya Yudas Iskariot. Ditunjuknya tempat persembunyian Nabi Isa. Masuk tentara Romawi mau menangkap, diceritakan Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Itulah dia murid yang berkhianat itu. Maka jangan berkhianat, karena kalau berkhianat nanti diserupakan wajah kamu. Diangkat Nabi Isa, barrafa'ahullah. Kalau ada murid-murid saya ini berkhianat, datang pasukan menangkok, ambo diangkat di Allah, mukonya berubah jadi mukombo. Cuma badannya pulau gapok. Enggak bisa. Wah, tu sama, kau barek mana ndak inyo gitu. Rupanya Yudas ko mukonya sama, diserupakan Allah. Ndak ambo ngecek ko Quran. Walakin syubbiha lahum, diangkat Allah SWT. Selesai. Ndak ada bercerita Nabi Isa membuat hukum, menerapkan hukum, ndak. Awalnya bercerita tentang 3 nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibrahim, Musa, Isa. Barulah nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah tidak ada. Di Makkah Nabi tidak ada bercerita potong tangan, orang nan berzina bercambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dimasukkan badannya setengah ke tanah, dilempar batu sampai mati. Tidak ada. Di Makkah itu adalah pendidikan akidah. Itu di Makkah. 3 boleh tahu. Tapi sesudah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka menjadi pemimpin yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berzinalah orang Yahudi. Berzina orang Yahudi. Lalu kemudian ditangkap. Nabi bertanya, "Hei orang Yahudi, ya, kalian pakai hukum Nabi Musa, betul? Kalau menurut hukum kalian orang nambah zina kok apa hukumnya? Bawa kitab kalian, bawa ke siko." Dibawalah kitab orang Yahudi. Kitabnya namanya apa, nama kitab orang Yahudi? Taurat. Nah, kitab Taurat iko aku cek kitab Taurat bagi orang nambah zina. Orang yang berzina dihukum diasingkan dari kampung halaman. Kecek orang Yahudi. Mana ayatnya? Kecek Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Iko Muhammad. Ko ayatnya. Kata Nabi, si buang kek telunjuk orang. Rupanya ditutuinya pakai itu. Nah, itu cadiannya orang Yahudi. Cuma kek telunjuk tu kata Nabi. Dia angkatnya. Tertulis di situ hukuman bagi mereka. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya.